Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali berjumpa dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan kebaikan, kebenaran untuk kita semuanya demi mempermudah langkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak menjawab sebuah pertanyaan dari salah seorang Abu Fikri lovers, katakanlah pencinta, pejuang daripada kita semua dalam dakwah. Di situ beliau bertanya kepada saya, Pak Ustadz, apa benar Baitullah itu juga ada di dalam diri kita? Kemudian mohon dijelaskan secara terperinci. Ya, itu sebuah permohonan yang wajar dan patut. Tapi dari pihak sayanya itu ngeri. Karena yang tahu persis isi daripada makna daripada kitab Quran ini, tentu yang punya suara, yang punya kata. Yang kata itu ditulis di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Apalagi kitab. Kitab buku ini belum ada. Nah, yang tahu persis itu, apakah Baitullah itu juga ada dalam diri kita, itu beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada salahnya kita mengartikan apa yang beliau suarakan, apa yang beliau katakan, yang ucapan itu ada tertulis di sini. Artinya, kalau istilah orang intelektual itu ya multi tafsir, banyak cara orang memahami, banyak cara orang memaknai, dan belum tentu sama. Pasti ada perbedaan-perbedaannya. Oleh karena itu, saya mohon maaf bagi kita yang berbeda. Bukan saya mengatakan pendapat saya itu benar, tidak. Itu hanya sekedar bahan pertimbangan saja. Dan tidak pula saya mengatakan pendapat saudara-saudara saya itu salah, tidak. Yang namanya pendapat, ya boleh-boleh saja selama itu tidak membawa kepada kerusakan ataupun keburukan yang terjadi sesama kita umat Islam ataupun umat-umat yang lainnya. Baik, kita mulai. Jadi kalau saya lihat pada surat Al-Baqarah ayat 125, di situ ada kalimat yang berbunyi begini. Wa iz ja'alna baita masabata linnasi wa amna. Jadi kalau bahasa kitanya wa iz, itu Allah nyuruh kita ngingat. Ingatlah. Nah, itu. Atau dan ingatlah. Seketika kami. Nah, itu dia. Ja'alna itu seketika kami. Kalau kami itu bukan seorang, biasanya minimal 2 orang lah itu ya. Tapi dalam pemahaman kita tentu Allah dan Rasulnya yang dimaksud. Baita masabata linnasi wa amna. Seketika membuat rumah bagian daripada manusia, itu adalah ruh, yang aman jika masuk rumah itu. Nah, jadi Allah dan Rasul ini mengatakan kepada kita, dan ingatlah seketika kami membuat rumah bagi bagian daripada manusia. Nah, itu. Kenapa kalimatnya begitu, Pak Abu Fikri? Ya, kalau bagi manusia jelas belum mungkin. Karena manusia itu adalah batang tubuh jasad kita. Dia hanya ada waktu di dunia nanti. Sedang ini ada cerita sebelum di dunia.
Makanya kalimatnya adalah bagi bagian daripada manusia. Itu ruh maksudnya. Itu saudaraku. Tempat yang aman. Jadi rumah itu adalah tempat yang aman. Mandakalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu, amanlah dia. Nah, jadi sebelum kita bercerita Baitullah atau rumah Allah yang ada dalam tubuh kita ini, ya kita bercerita dulu rumah Allah yang hakikat. Yang diceritakan oleh Allah, oleh Rasul pada surah Al-Baqarah ayat 125 ini. Nah, tentu kita larikan dulu kepada surah Ali Imran ayat 96-97 yang sering saya baca. Inna awala baiti di al-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Nah, itu. Sesungguhnya rumah yang pertama kali kami yang menjadikannya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Ingat, negeri Bakkah ini bukan Mekah loh. Kalau Mekah itu ada di muka bumi, ada di Timur Tengah, tepatnya di kota Mekah. Nah itu. Jadi yang diceritakan ini bukan Mekah, tapi Bakkah. Nah, negeri itu diberkati. Artinya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan. Negeri itu diberkati, negeri Bakkah itu. Nah, di dalam negeri Bakkah inilah rumah itu dijadikan oleh Allah dan Rasul. Nah, di situ diberi kode oleh Allah dan Rasul kepada kita semua, hudalil alamin. Alam semesta nanti kalau minta petunjuk ke dalam rumah itu. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Itulah dia Rasul. Itulah dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikatakan oleh beliau juga, yang kata itu adalah kata daripada Allah, wallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq. Surah As-Saff ayat 9. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Itu kenapa alam semesta, terutama alam tubuh badan jasad kita ini, kalau mau meminta petunjuk isinya, ya ke rumah itu. Tentu bukan isinya ini yang ke sana. Bukan ruh ini yang ke sana, tetapi ingatannya, perasaannya, kesadarannya pergi ke sana. Bisa? Jawabnya tak bisa. Karena dia terlalu jauh. Di luar seantero alam semesta. Dan kita tak mungkin mampu ke sana. Nah, kita lanjutkan cerita ini dulu. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Di dalam rumah itu ada ayat. Ingat, ayat di sini bukan tulisan. Tetapi para ruh-ruh daripada jisim alam semesta. Ya ruh malaikat, ya ruh manusia yaitu Adam, ya ruh bangsa jin, ya ruh angin, ya ruh air, ya ruh tanah, ya ruh api, ya ruh langit, ya ruh bumi, ya ruh isi alam semesta. Itu adalah ayat. Jadi kalau kita sering ketemu dalam Al-Quran, inna fizzalika la ayati liqaumi tafakkarun. Sesungguhnya pada kejadian itu terdapat ayat.
Ayat itu apa? Ruh. Siapa yang mengatakan ruh? Bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Jadi kalau Allah cerita langit, cerita bumi, cerita isinya dan segala sesuatu, pasti dia mengatakan kata ayat. Karena benda-benda itu punya ruh. Sama dengan kita. Makanya seketika Rasulullah berkata, Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, tentu sahabat akan bertanya. Karena Rasul menunjuk sedemikian itu kitab. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Dijawab oleh beliau, Al-Kitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Akhirnya ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal Quran? Barulah dijawab oleh Rasulullah secara terperinci dan jelas, menunjuk kepada bendanya. Dan cerita ini ada pada surat Al-Ankabut, ya, yaitu ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fi sudur alazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia ini kecuali orang-orang yang zalim. Nah, dia menunjuk kepada roh kita. Kepada ayat yang ada dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya kenapa roh langit, roh bumi, roh alam semesta, termasuk roh makhluk-makhluk selain kita juga namanya ayat. Sudah? Nah. Jadi di situ ada ayat. Di dalam rumah tadi ada ayat. Nah, di antara ayat tadi ada makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Nah, siapa Ibrahim? Ibrahim itu imam. Kenapa dikatakan imam? Karena dia berdiri di depan kita. Kita ada di belakangnya dia. Jadi dia adalah imam, kita adalah makmum. Lalu siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim dan kita? Yang dia ada di depan Ibrahim, yang dia juga ada di depan kita. Ya tentu hadapan yang kita hadapi dalam bahasa Arab itu namanya kiblat. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wasilah yang menghubungkan Ibrahim, yang menghubungkan kita kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa kepada Allah, tidak mungkin. Kita hanya sebatas beliau. Begitu. Nah, jadi siapa yang masuk ke rumah itu? Mandakalahu amina. Siapa yang masuk ke rumah itu, maka aman dan sentausalah dia. Dari gangguan dirinya, gangguan jin iblis setan, gangguan neraka. Itulah yang disebut dengan baladil amin, negeri yang aman, yang di dalamnya ada rumah. Rumah yang saya ceritakan tadi. Itu Baitullah hakikat, saudaraku. Itu Baitullah hakikat. Nah, oleh karena kita ingin aman, tentram, bahagia dan damai dalam hidup ini, tentu rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita ingin pergi ke sana untuk masuk ke dalam rumah itu. Yang processing ini disebut dengan sholat. Makanya Allah mudahkan agama ini dengan menjadikan Baitullah yang kedua. Nah itu. Kalau tadi Baitullah yang pertama itu. Baitullah yang kedua ini Allah mudahkan bagi kita. Apa maksudnya? Itu. Negeri Bakkah di alam sana dijadikan Mekah di alam sini. Baitullah di alam sana dijadikan Ka'bah di alam sini. Meskipun itu adalah sebagai tandanya saja. Jadi Ka'bah itu tanda Baitullah.
makom Ibrahim ada di depannya, itu adalah tanda Ka'bah. Nah, kesanalah ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita untuk tegak berdiri betul. Tegak itu boleh di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan. Tapi untuk berdiri dengan pendirian kita, yaitu diri sebenarnya diri pada kita, dalam bentuk ingatan, rasa, dan kesadaran kita, tidak boleh kemana-mana. Harus fatakhizu min maqama Ibrahim musola. Harus mengambil sebagian makom Ibrahim untuk kita berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Kenapa? Sudah mulai bisa kita membayangkannya. Sudah mulai kita bisa mengingatnya. Nah, disitulah berlaku falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, tentu di rumah ini. Itu saudaraku. Tapi Pak Abu Fikri, kami itu susah betul untuk menyatukan ingatan dan perasaan serta kesadaran kami agar bisa hadir di situ. Betul ada perintahnya, ukhruju anil ajsamikum wal hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku, maka pasti kamu bertemu dengan aku. Kami ada kesulitan. Ingatan kami, perasaan kami, kesadaran kami sering lari daripada itu. Sering lari. Nah, tahukah kita apa itu artinya? Kan jelas. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah saat naiknya mukmin itu ke hadirat Allah dan Rasul. Naik di sini artinya naik martabat. Dia di sini insan, naik martabat menjadi ruh. Nah, kan tadi sebelum insan kan ruh dulu dia. Dari ruh baru masuk ke martabat mukmin. Jadi ruh itu tidak bisa kita katakan mukmin kalau tidak berada di depan Ka'bah dan mengambil sebagian makom Ibrahim untuk sholatnya. Jadi kata mukmin ataupun nama mukmin hanya bisa berlaku bagi kita kalau kita di situ. Kalau kita gentayangan, nama kita bukan mukmin tapi ruh. Ruh gentayangan. Kalau kita terpari di hati, namanya bukan mukmin, bukan ruh, tetapi insan. Itu harus jelas. Nah, kenapa Pak Abu Fikri kami sulit untuk memancarkan ingatan, perasaan dan kesadaran kami ke tempat itu? Padahal kami tahu loh resikonya itu. Kalau kami tidak mampu berdiri atau tegak berdiri betul di tempat itu berarti kami sedang gentayangan. Kami sedang mengurus mal, kebun, perdagangan. Berarti kami tidak jadi bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, barulah kita masuk kepada Baitullah yang ketiga. Nah, ini yang dari pertanyaan saudara saya tadi, Ajo tadi. Beliau kan menanyakan apakah ada Baitullah dalam diri kita. Ada, benar ada. Tapi itu Baitullah yang ketiga. Baitullah yang pertama itulah di negeri Bakkah. Baitullah yang kedua itulah yang di negeri Mekah. Walaupun Baitullahnya adalah tanda daripada Ka'bah itu ya. Ka'bah itu ada tanda Baitullah itu. Itu ada di Mekah. Dan Baitullah yang ketiga itu ada dalam diri kita. Apakah itu sebuah ungkapan saja ataupun sebuah cerita Pak Abu Fikri saja? Tidak, ada ayatnya memang. Nah ini. Tadi kan saya katakan tadi. Wa ij'alna baitam masabatan linnasi wa amna. Nah itu. Dan ingatlah. Nah itu. Seketika kami menjadikan rumah yang aman bagi manusia. Nah, itu. Nah kemudian watakhizu min maqami Ibrahim musola. Nah, di rumah Baitullah yang pertama tadi, di dalamnya ada makom Ibrahim. Di rumah Baitullah yang kedua tadi, yaitu di kota Mekah, di dalamnya ada juga makom Ibrahim. Tempat tegak Ibrahim. Nah, sekarang kita mulai mengenal kepada Baitullah yang ada dalam diri kita.
Ini ayatnya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baiti. Jadi jangan dikira bahwa Baitullah itu tidak ada di tubuh kita. Ada, memang ada. Ini ayatnya ini. Dan kami perintahkan. Nah, kalau kami memerintahkan itu Allah dan Rasul itu. Muhammad itu. Ila Ibrahim wa Ismaila. Jadi Muhammad wujud serta Allah memerintah Ibrahim dan memerintah Ismail. Apa isi perintahnya? Antohiro baiti. Kamu bersihkanlah rumahku. Antohiro baiti. Kamu bersihkan rumahku. Rumahku yang mana? Di Ta'ifina. Rumahku bagi orang yang tawaf. Wa akifina. Bagi orang yang iktikaf. Wa ruka'i. Bagi orang yang ruku. Wa sujud. Dan sujud. Jadi aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan rumah aku. Rumahku yang mana? Rumahku yang aku berikan kepada mereka yang tawaf. Mereka yang iktikaf. Mereka yang ruku. Mereka yang sujud. Ini kalau kita tidak cerdas-cerdas memahami bahasa Allah dan Rasul ini, pasti kita ngomong yang di Mekah itu. Pasti kita akan mengatakan yang di Mekah itu. Tapi kalimat ini menunjukkan rumahku bagi. Ada rumahku dalam tubuhmu itu. Nah, aku peruntukkan bagi mereka yang tawaf. Nah, bagaimana kita mencari maksud kalimat ini? Ya, coba kita perhatikan orang tawaf. Orang tawaf, perhatikan itu. Yang mengelilingi Ka'bah 7 kali itu. Ya. Orang iktikaf yang duduk di depan Ka'bah itu. Oh, yang ruku depan Ka'bah itu. Orang yang sujud depan Ka'bah itu. Bisakah mereka itu tawaf? Bisakah mereka itu iktikaf? Bisakah mereka itu sujud? Bisakah mereka itu ruku? Kalau tidak ada ruhnya. Bisa enggak? Dia tidak bisa. Jadi yang tawaf itu adalah ruh. Kalau dia ada tubuh. Bukan tubuh. Ruh yang tawaf kalau dia ada tubuh. Kalau dia tidak punya tubuh, apakah dia bisa tawaf? Jawabnya bisa, tapi tidak kelihatan. Tidak jelas. Tidak bisa kita kaji. Jadi bersihkanlah rumahku bagi mereka yang tawaf, artinya bersihkanlah rumahku bagi ruh. Karena ruh itulah yang tawaf. Yang nampak tawafnya itu pada tubuhnya. Bagi ruh yang iktikaf. Yang nampak iktikafnya pada tubuhnya. Bagi ruh yang ruku. Yang nampak rukunya pada tubuhnya. Bagi ruh yang sujud. Yang nampak sujudnya pada tubuhnya. Jadi rumahnya Allah yang ada di tubuh kita, yang dia persembahkan untuk ruh. Karena ruh inilah yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, yang sujud. Itulah hati kita itu. Hati kita itulah rumah Allah yang ada dalam tubuh. Tapi ingat, rumah Allah yang dia berikan untuk ruh. Bukan Allah tinggal di situ. Karena Allah itu lain. Muhammad lain, ruh lain. Harus dibedakan itu. Kalau Allah itu adalah zat. Muhammad itu adalah sifat. Sedangkan ruh ini adalah asma. Nama. Tubuh, if'al. Tempat nyatanya perbuatan. Jadi rumah Allah yang membuatnya. Itu di Baitullah Hakikat. Di negeri Bakkah.
rumah Allah yang ada di kota Mekah, itu Allah yang membuatnya melalui Rasulullah, melalui Nabi Ibrahim. Rumah Allah yang ada di tubuh kita, itu melalui Rasulullah, melalui ruh ayahanda kita, melalui ruh ibunda kita, maka terjadilah tubuh. Salah satu komponen tubuh adalah hati tadi. Jadi benarlah sudah bahwa itu ada Allah dan Rasul menjadikannya. Nah, sebatas itu, saudaraku. Jadi betul ada. Rumah Allah itu ada dalam tubuh kita, itulah hati. Di dalamnya ada ruh. Ruh inilah yang i'tikaf. Ruh inilah yang ruku, yang sujud. Ruh inilah yang tawaf tadi. Bahkan ruh inilah yang beraktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas apa saja. Menjadi presiden, menteri, pejabat, wali kota, bupati, camat, lurah, RT. Menjadi guru, pedagang, petani, apa saja. Itu ruh semua yang beraktivitas itu. Menggunakan tubuh badan jasadnya. Sehingga jelas dan nyata keberadaannya. Itu. Jadi kalau saudaraku, Ajo-Ajo tadi bertanya, apakah ada Baitullah di dalam diri kita? Ada, itulah hati tadi. Tapi Baitullah itu artinya, Baiti li ta'ifina wa akifina wa rukaati sujud. Rumahku, aku peruntukkan bagi mereka yang tawaf. Aku peruntukkan bagi mereka yang i'tikaf. Aku peruntukkan bagi mereka yang ruku. Aku peruntukkan bagi mereka yang sujud. Artinya rumahku tapi untuk dia ini. Bukan aku di situ. Itu harus dipahami. Makanya Allah berkata bahwa aku tidak bisa ditampung oleh langit. Tidak bisa ditampung oleh bumi. Tetapi aku bisa ditampung oleh hati orang yang beriman. Atau mukmin. Atau diri kita sudah diri atau ruh tadi. Apakah Allahnya yang ditampung di situ? Tidak. Apakah Rasulullahnya? Tidak. Tetapi roh kita yang ditampung di situ. Lalu kenapa Allah mengklaim itu adalah dirinya? Ingat, suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada ruh. Suara ruh tidak nyata, melainkan nyata pada lisan kita. Itulah makanya kalau kita ingin mendengarkan suara Allah, ingin mendengarkan suara Rasul, kita dengarkanlah suara ruh tadi. Kan ada seketika para ustadz ngomong, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah. Bagaimana cara beriman? Bagaimana cara percaya? Apa yang kita percayai? Tentu suara Allah, kata Allah, suruhan Allah, larangan Allah yang ada pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, suruhan Rasul, larangan Rasul yang ada pada ruh. Itu yang kita percaya. Itulah sebabnya kenapa Allah dan Rasul mengatakan wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu kepadanya yang dia sudah aku turunkan, ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang pertama kali. Kenapa pertama kali? Karena kita yang paling dekat dengan dia. Mendustakannya atau mengingkarinya. Jadi Allah dan Rasul nyuruh kita beriman ke sini. Di sinilah kita dengarkan suara Allah. Di sinilah kita dengarkan suara Rasul. Ingat, suara itu bukan dalam bentuk huruf, kata, dan bahasa. Tetapi dalam bentuk rasa diri. Seketika ada rasa memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang negatif. Itu suara setan. Suara iblis, suara jin. Seketika ada perintah untuk kita melaksanakan yang positif. Itulah suara Allah yang nyata pada Rasul. Suara Rasul yang nyata di sini. Ingat, dia tidak berkata dalam bentuk huruf, kata, bahasa. Tapi dalam bentuk rasa, terasa pada kita. Lah kita ngomong-ngomong saja dengan saudara kita, dia tersinggung atau tidak, itu terasa di sini. Misalnya kita kan lagi enak-enak ngomong,
kita bergurau-gurau. Tahu-tahu rasa kita itu menyatakan ya, bahwa saudara kita tersinggung dengan kata-kata kita tadi. Terlepas kata kita itu benar dan salah, tapi dia sudah tersinggung mendengar kata kita tadi. Terasa di sini loh. Maka cepat-cepat, saudaraku maaf ya, aku tadi salah ngomong. Tidak sengaja, karena kita terlalu bergurau, terlalu gembira. Pasti dia bilang, oh enggak ada, saya enggak tersinggung. Kata dia. Tapi yang di sini mengatakan, saudaramu tersinggung loh. Nah itu. Jadi Baitullah yang kita miliki, yang kita huni, yang kita ada dalamnya, itulah hati. Nah inilah yang perlu dibersihkan. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail antohiru baiti. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku. Di ayat itu jelas kalimat rumahku di situ adalah rumah yang dalam dada kita. Jadi dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia tidak susah untuk keluar. Supaya dia tidak samar-samar untuk keluar. Jadi jangan sampai hati itu kotor. Makanya dibersihkan dari sifat pantang kelintasan. Nah itu, pantang kelintasan itu kan munculnya kan di mata kita itu. Pantang kelintasan. Kita lihat orang maju, kita lihat orang hebat, kita lihat orang berhasil. Mulai muncul galau dalam dada kita itu. Iblisnya ngamuk, jinnya ngamuk, setannya ngamuk. Nah itu. Sudah itu pantang kerendahan. Itu di telinga, terasa itu, terdengar. Mulai kita merasa tersinggung. Padahal orang tidak merendahkan kita. Cuman kebetulan dia lupa nyebut nama kita dalam acara protokoler itu. Yang terhormat Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak F. Nah, D lupa. Wah, D-nya mulai tersinggung. Tidak boleh. Mungkin dia lupa. Biasa saja itu. Nah, itu. Jadi kita bersihkanlah rumah Allah yang dia adalah hati kita. Perintah ini kepada Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail memerintahkan kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Nah, di antara anak daripada Ibrahim itu adalah Ismail, Ishak. Anak Ishak, Yakub. Nah, anak Yakub itu adalah Bani Israel. Karena Israel itu adalah gelar nama Nabi Yakub. Makanya ayat ini lebih banyak difokus kepada Bani Israel. Bukan hanya untuk mereka saja. Selain Bani Israel waktu itu, mereka punya anak beranak, keturunan. Boleh jadi kita adalah keturunan mereka juga. Tapi pasti keturunan daripada Adam. Nah, apakah kita keturunan dari jalur Ismail? Kita tidak tahu. Apakah dari jalur Yakub atau Ishak? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti Ismail dan Ishak anak Ibrahim. Ibrahim adalah anak Adam. Kita adalah bersaudara. Itu saudaraku. Jadi kalau jangan dikatakan, wah itu kan perintah kepada Ibrahim, kepada Ismail, bukan untuk kita. Tidak begitu bahasanya. Itu perintah untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Termasuklah kita-kita ini. Maka jangan marah kalau kita dikatakan Bani Israel. Ya memang iya. Bani Israel kita ini. Kalau secara hakikat itu namanya anak yang diperjalankan di malam hari. Nah, anak siapa? Anak siapa? Ilmu hakikat ya. Ilmu hakikat. Anak abaul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Kata siapa? Kata Muhammad. Adam itu bapak tubuh. Kan kita dua nih, ada ruh, ada tubuh. Nah, itu. Kalau ruh itu bapaknya Muhammad. Kalau tubuh itu bapaknya Adam. Karena Adam terbuat dari tanah, maka tubuh terbuat dari saripati tanah. Kalau ruh itu adalah anaknya Muhammad. Makanya pada surah Al-Balad ditekankan, wa walidi wa mawalat. Demi ayah, demi anaknya, demi bapak, demi anaknya. Siapa bapak, siapa ayah? Yaitu Muhammad. Siapa anak itu? Para ruh.
Itu saudaraku. Diperjalankan dia di dalam gelap. Itu. Jadi ayah ini memperjalankan anaknya dalam gelap. Apa itu gelap? 1, dunia. 2, tubuh. 3, hati. Ingin tahu gelapnya hati, ingin tahu gelapnya tubuh, ingin tahu gelapnya dunia, laksanakan perintah Allah dan Rasul, yaitu sholat. Yaitu berhubungan dengan Allah dan Rasul. Di dalam sholat. Laksanakan. Pasti yang merintangi, yang mengganjal, yang melarang kita untuk hadir di hadapan Allah dan Rasul, pertama kali adalah penyakit dalam hati. Itu. Penyakit dalam hati. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Benci, dendam, dan menghancurkan. Itu yang menjadi kegelapan pertama pada kita. Yang ianya ada dalam hati. Itu yang diperintah oleh Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkan itu dulu. Kalau di hati itu tidak ada lagi penyakit benci dengan orang, tidak ada. Iri dengan orang tidak ada. Dengki dengan orang tidak ada. Sombong tidak ada. Nampak di wajah itu. Nampak di wajah kita, saudara. Tidak ada keangkuhan. Apalah kita. Wah, Pak Abu Fikri itu ustaz. Siapa bilang saya ustaz? Tidak ada. Saya kan hanya menyampaikan kajian. Boleh jadi itu benar, boleh jadi itu salah. Makanya itu hanya sekedar bahan pertimbangan. Tidak ada kesombongan kita. Apa yang kita sombongkan? Oh, pangkat kita tinggi. Jenderal bintang 5. Oke. Kita presiden, kita menteri, kita kaya raya. Apa itu milik kita? Bukan. Coba kalau roh dicabut. Roh dicabut oleh Allah dan Rasul. Maka tubuh itu mati. Apakah harta tadi, jabatan tadi, pangkat tadi masih milik kita? Enggak. Diambil semua oleh orang. Itu membuktikan bahwa itu bukan punya kita. Tapi titipan. Itulah buktinya. Maka jangan kita sombong sewaktu jadi presiden sombong. Jadi jenderal sombong. Jadi orang kaya sombong. Rugi. Karena semua itu adalah titipan. Kapan saja Allah bisa ambil. Bisa melalui mutasi. Bisa melalui pensiun. Dan bisa jadi kita dipanggil oleh Allah. Habis semua itu. Selesai. Maka tidak perlu kita sombong. Gitu. Termasuk kita buat video ini ya bukan minta dipuji, tidak ada. Tidak ada gunanya pujian itu bagi seorang Abu Fikri, tidak ada. Kenapa? Lah kita kan pernah mengajukan cerita kepada Allah dalam sholat. Mengajukan kata, ungkapan. Kapan? Sewaktu ruku. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Ada? Ada. Apa artinya? Kita katakan kepada Allah, sucilah Engkau ya Allah. Besarlah Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau ya Allah. Walaupun kata-kata itu kita hadapkan kepada Rasulullah sebagai wasilah antara kita dengan Allah. Dia adalah sebagai wujud serta Allah bagi kita. Jadi Allah bertanya melalui Rasulullah kepada kita. Kita yang mana? Kita yang ruh. Sewaktu sholat, siapa yang kau sucikan? Siapa yang kau besarkan? Siapa yang kau pujikan? Nah, karena kita awam, kita jawab, yang kami sucikan adalah Engkau ya Allah ya Rasulullah. Yang kami besarkan adalah Engkau ya Allah ya Rasulullah. Yang kami pujikan adalah Engkau ya Rasulullah. Kata kita. Jadi Allah bertanya lagi melalui Rasulullah, bisa apa kalian melakukan itu? Bisa ya Allah ya Rasulullah, kata kita. Jadi kata Rasulullah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Allah dan Rasul itu kan tidak kotor. Yang bersih itu bagaimana cara kamu membersihkannya? Yang bersih itu bagaimana cara kamu membersihkannya? Karena kalau dibersihkan itu adalah yang kotor. Sedangkan Allah dan Rasul tidak kotor. Bagaimana caranya itu?
Nah, ini sebuah analogi ya, sebuah permisalan, sebagai cara kita mudah dalam berpikir. Sudah itu kamu pula membesarkan Allah dan Rasul. Bagaimana kamu bisa membesarkan Allah dan Rasul? Sedangkan Allah itu adalah maha besar. Rasul itu adalah akbar, terbesar. Bagaimana kamu ingin membesarkan yang besar itu, bagaimana caranya? Kemudian kamu puji pula Allah, kamu puji pula Rasul. Bagaimana cara kamu memujinya? Sedangkan dia terpuji. Tidak ada lagi pangkat di atas itu, terpuji. Tuh Ahmad itu arti terpuji. Tidak bisa. Yang ada adalah seketika kamu ruku, seketika kamu sujud, disitulah kami yang mensucikan kamu. Kami yang membersihkan diri kamu dan hati kamu. Kami yang membersihkan, bukan kamu. Ah, itu. Kemudian kami yang membesarkan jiwa dan raga serta mental kamu dan kesabaran kamu. Kami, bukan kamu. Dan kami yang memuji kamu. Sehingga tidak satu pun malaikat langit dan bumi, siapapun yang tidak kenal siapa kamu. Karena kami puji kamu. Wah, Allah dan Rasul muji Abu Fikri misal. Allah dan Rasul memuji kita semua. Masih cari pujian dari orang-orang kecil-kecil yang nilainya jauh terkecil daripada kecil. Tak mungkin lah. Maka tidak ada gunanya kita minta puji, saudara. Karena kita sudah dipuji oleh Allah dan Rasul. Manusia itu kecil. Oke? Nah itu. Ya dibersihkanlah Baitullah yang ada dada kita ini. Dari sifat-sifat tadi. Itulah kegelapan yang pertama yang ada pada kita. Nah, setelah kita berhasil lepas atau keluar dari kegelapan yang pertama yang ada di rumah kita itu, rumah Allah untuk kita tadi, bertemulah dengan kegelapan yang kedua, tubuh badan jasad. Cerita makan, minum dia, pakaian dan tempat kendaraan dia, istri dan anak-anak dia. Kena lagi, gelap lagi. Dalam sholat itu saja yang kita persoalkan. Oke, berhasil kita lepas dari kegelapan tubuh, berhadapan dengan dunia. Apa itu? Harta, tahta, wanita, jabatan. Nah, itulah yang menghambat kita untuk datang kepada Allah dan Rasul dalam sholat. Itulah yang sebenarnya kegelapan itu. Makanya pada surah Al-Alaq kita temukan kalimat yang berbunyi, Aro'aital lazi yanha abdan izas sholah. Ada itu. Coba nanti dilihat ayat berapa. Adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba untuk bertemu dengan Tuhan dalam sholatnya? Ada enggak kamu melihat? Jawabnya enggak ada, tapi terasa ada. Terasa ada. Itulah dia yang gelap. Hati itu gelap karena sifat buruk. Tubuh itu gelap karena banyak kebutuhan. Dunia itu gelap karena banyak angan-angan di dalamnya. Sehingga memenggal kita untuk hadir di hadapan Allah Rasul dalam sholat. Itu kegelapan. Maka kita dikatakan Bani Israel itu anak yang diperjalankan dalam kegelapan. Tapi Pak Abu Fikri kan ada Masjidil Haramnya itu. Ada Masjidil Aqsanya. Lah iya, benar. Masjidil Haram itu artinya tempat sujud yang mulia. Di mana di situ kita pertama kali sujud. Di mana itu? Di Baitullah yang kita ceritakan ini. Kan ada itu. Dalam Baitullah itu ada Muhammad, ada Ibrahim, ada kita. Nah, sewaktu Muhammad berkata, Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Itu bahasa umum ya. Tapi kalau bahasa khususnya, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya karena kita melihat dia, mendengar suara dia, berhadapan langsung dengan dia, tentu kita menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Nah sudah itu kita bersujud. Sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah.
melainkan nyata utusannya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Pada Muhammad inilah nyata suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah, dan sifat Allah. Makanya Muhammad itu bernama Ahmad. Sifat terpujinya Allah itu Ahmad. Isinya adalah sidik, amanat, tabligh, fatonah. Seketika dia diberi tubuh, namanya berubah. Bukan Ahmad lagi, tapi Muhammad. Apa arti Muhammad? Orang yang membawa sifat. Mana sifatnya? Ada dalam dadanya beliau. Nah, begitu saudaraku. Nah, inilah cerita tentang Baitullah yang ada dalam diri kita tadi. Itu saudaraku. Nah, jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa hati itu adalah rumahnya Allah dalam artian Allah ada bersemayam di situ. Tidak begitu. Rasul bersemayam di situ. Tidak begitu. Real yang bersemayam di situ adalah ruh kita. Bukan Rasul, bukan Allah. Tetapi Allah, Rasul, ruh tadi atau mukmin tadi satu kesatuan. Satu, tidak bisa dia dibedakan. Satu, tidak bisa dia dipisahkan. Tetapi satu, tidak pula boleh dia disamakan. Kalau dia berjalan pada posisi yang benar. Itu. Tapi kalau dia berada pada posisi yang salah, tidak bisa juga kita menggunakan rumus itu. Tidak bisa. Akhirnya nanti kita bilang, oh yang berzina itu Allah dan Rasul. Nyata pada saya. Yang merampas itu Allah dan Rasul. Nyata pada saya. Apalagi? Macam-macam. Akan begitu nantinya. Jadi kalau dia benar, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, maka itu Allah akui, Rasul akui. Satu dianya dengan Allah dan Rasul tidak bisa dibedakan. Satu dia dengan Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan. Satu dia dengan Allah dan Rasul tidak pula boleh disamakan. Berlakulah hukum itu, rumus itu. Itu saudaraku. Jadi begitu saja ya masalah Baitullah itu tadi. Ya saudaraku, ajo-ajo. Jadi Baitullah itu ada 3. Satu Baitullah hakikat. Itu adalah negeri Makkah tadi. Ali Imran 9697. 2 adalah syariatnya di Mekah. Itulah Ka'bah tadi. Sebagai tanda Baitullah. Yang ketiga adalah ruh kita. Hati kita. Yang dalamnya ada ruh. Maka itulah 3 Baitullah. Dengan sifat yang berbeda-beda. Adab yang berbeda-beda. Kemudian fungsinya juga yang berbeda-beda. Tapi satu arahnya kepada Allah dan Rasul. Cukup? Ya? Cukup ya? Jadi itu saja jawabannya saudaraku. Jadi Baitullah itu ada dalam dada itu benar. Tapi bukan Allah dalamnya, tidak. Tapi ruh kita. Jangan Allah Rasul aja tidak ada di situ. Ya, tapi ruh kita. Nah, ruh inilah nanti yang akan berhubungan dengan Rasul menuju Allah. Makanya kalimat ini dikatakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahiru baiti li taifina wa akifina wa rukaati sujud. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka itu membersihkan, mensucikan rumahku. Rumahku bagi, rumahku yang kuuntukkan, rumahku yang kuberikan kepada siapa? Mereka yang tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Mereka yang berkarya di alam semesta ini. Siapa yang berkarya? Ruh. Yang nyata ianya pada tubuh badan dan jasad. Itu saudaraku. Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hati itu namanya mu'min. Dia adalah ruh, dia adalah diri kita sebelah diri, dia adalah Nur Muhammad. Muhammad itu adalah Nur Allah. Allah itu Maha Nur. Oke, terima kasih saudaraku. Itulah sekedar penjelasan. Kepada kita yang berbeda itu biasa saja, tidak apa-apa. Kepada kita yang sama, insya Allah kita akan sama-sama memetik kebaikan di dalamnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.